Oke teman, jadi di video kali ini gue akan bahas kenapa gue akan membuka open posisi long sebentar lagi untuk Bitcoin ya. Kemarin gue hampir ingin membuka posisi ketika kita confirm break di 24 dan 25 teman ya. Cuman gue ada ngeliat satu candle weakness di time frame sejamnya di sini. Di sini kalian bisa perhatikan ya. Dan gak lama kemudian langsung terjadi drop parah teman ya. Tetapi ya so far kita memang masih ngehold support kita yang ada di 19,5 ini dan langsung rebound kembali nih di sini. Jadi rebound ini mengatakan apa teman-teman ya? Jadi kita udah didam cukup parah kemarin ya, hanya dalam waktu 3 jam doang kita langsung rebound dengan cukup keras. Ini artinya terlihat ada penguatan pada kripto teman-teman, pada Bitcoin ya khususnya di sini ya. Jadi ada potensi untuk Bitcoin ya. Kalau untuk saat ini maybe koreksi dulu teman-teman, koreksi ke level 19,9 atau ke level 20.000. Lalu dari sini kita all the way breakout menuju ke level 21. Target yang kita bicarakan dari beberapa hari yang lalu nih. Jadi gue akan membuka posisi ini melalui platform BingX. Di sini kalian bisa perhatikan, ini salah satu platform yang gue rekomendasikan banget buat para pemula ya. Selain dari futures trading yang paling rendah di antara market yang lain, di sini dia juga menyediakan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ya alasan lain kenapa gue ingin membuka posisi long, di sini kalian bisa perhatikan dari time frame daily-nya sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan RSI ini ya, ini kita udah ada titik pantul dari RSI 30 nih teman. Jadi biasanya RSI 30 ini cenderung tuh ketika kita menyentuh RSI 30 ya, misalkan di momen yang satu inilah ya. Ketika kita menyentuh RSI 30 cenderung kita mantul teman ya. Ini adalah RSI oversold teman. Teritori RSI oversold itu ada di 30, lalu overbought-nya ada di level 70 teman. Jadi biasanya kita buy-nya di 30, lalu kita sell-nya di 70 ya. Umumnya seperti itu kalau misalnya kita menggunakan technical RSI aja. Nggak cuma di tanggal 7 Januari, misalkan ini ada signal juga di tanggal 9 Desember, lalu kita akan mantul setelah itu. Terus ini di tanggal 25 April RSI 30 kita mantul lagi setelah itu teman ya. Ada beberapa kali sih momen dimana kita tetap turun gitu ya meskipun kita sudah menyentuh 30, itu sebabnya kenapa kita juga harus menggunakan beberapa indikator yang lain. Cuman ini adalah salah satu alasannya. Ini salah satunya kita udah menyentuh RSI 30 teman. Dari BingX ini juga sama teman ya. Ini RSI-nya juga udah 30 dan ini OTW up nih teman. RSI OTW up. Kalau misalnya OTW up kemungkinan likelihood-nya biasanya price akan masuk ke area teritori 21,5 ya harusnya ya. Kalau misalnya RSI makin naik harusnya kita mengalami price pump juga. Overall ini juga masih tetap cenderung kita nge-hold support yang semakin lama semakin tinggi ya dari time frame daily. Jadi sebenarnya support 19,5 ini adalah support yang sangat amat penting teman. Break di bawah garis krem ini teman ya sebagai titik support yang semakin lama semakin tinggi, yaitu pastinya cukup bahaya buat Bitcoin. Tetapi as long as kita masih berada di atas 17,6 ini, menurut gue so far oke-oke aja ya. Anggap aja di 18 ya, momen dimana kita break candle merah di bawah level 18.000 time frame daily. Nah itu gue akan cukup waspada untuk Bitcoin dan gue nggak akan buka open posisi long dalam kurun waktu yang cukup lama teman. Tetapi selama kita masih bisa stay di sini teman ya, mungkin di sini gue akan langsung membuka open posisi untuk trade gue berikutnya teman ya, all the way ke level 30 teman, kalau bisa minimal gitu. Jadi bukan cuma 21,5 target gue, tapi all the way menuju ke level 30. Nanti di 30 juga kita bakalan lihat teman ya, apakah kira-kira Bitcoin bisa nge-hold dari level 30, berarti kan kita udah mengalami breakout ya. Maka 24 ini akan menjadi support terkuat teman. Apakah kita bisa nge-hold 24 sebagai support terkuat dan lanjut kenaikan tren kita menuju ATH teman, atau bahkan ke level 2 miliar di tahun depan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada tanda-tanda seperti itu ya mungkin gua akan TP, tetapi kalau misalkan kita bisa nge-hold 24 di level yang cukup kuat dan kita break di atas 30 menuju 40 atau 50, itu gua akan biarin running profit aja mungkin sampai tahun depan untuk legendary trade yang satu ini teman ya. Jadi di sini gua akan buka trade ini melalui platform BingX ya, modalnya kurang lebih sekitar 500 USD nanti. Untuk saat ini ya kita bisa lihat teman ya, ini masih ada potensi koreksi untuk Bitcoin nih teman ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat dari DXY teman, indeks
dolar di sini masih ada kemungkinan untuk cenderung kita break ke atas, retest resistance di sini ya di level 109 ini. Jadi kalau misalnya kita retest 109 ya kemungkinan si BTC ini bakalan drop lagi teman-teman ya. Cuman ya paling drop mentok-mentok menurut gue di level 19.9 sampai 19.8. Apakah mungkin bisa kita drop di bawah 19.5 ini? Ini mungkin banget terjadi teman-teman ya. Jadi bukan berarti gue bilang 19,5 ini adalah bottom. Cuman ya dari kenaikan yang kita alamin tadi pagi ini gue ada lihat sedikit indikasi bahwa bisa aja ini ada penguatan untuk harga Bitcoin ya. Dari time frame 4 jam kita bisa naik sampai 3% di situ. Lalu ya dari sini gue akan hanya nunggu koreksi lagi untuk nge-ride sampai ke level 21,5. Pastinya selalu akan riset kalian sendiri lagi. Jangan ikut-ikutan gue teman-teman ya. In case dia turun ya, dia nge-break 19,5 ini ya, ini kita anggap aja dia bakalan nge-break di bawah 19,5 teman. Jadi supaya kita siap sedia dengan skenario apapun yang ada. Let's say kita drop di bawah 19,5. Menurut gua next support ada di level 19 teman ya. Jadi 19 ini bisa menjadi support terkuat. Lalu kemungkinan chance juga lebih besar kita bakalan balik ke level 21,5. Anggap aja kita bakalan break gitu. Jadi entah kita bakalan break atau tidak, gue tetap akan buka posisi di sini teman-teman di level 20 atau di level 19,9 ini untuk gue nge-ride dia balik ke 21,5. Ya kalau misalkan kalian pengen dia nunggu sampai 19 gitu ya, yaitu ya terserah kalian teman-teman, itu keputusan kalian. Cuman yang gue akan langsung jaring di level 20 ya, untuk harap-harap ya dia langsung mantul balik ke level 21,5. Cuman kalau misalnya dia balik lagi ke level 19 teman, ya di sini gue akan membuka posisi lagi teman. Jadi sebenarnya win-win solution aja gitu ya menurut gue ya. Jadi mau dia dari sini dia naik ke atas, gue tetap bakalan win. Mau dia ke 19 lalu dia mantul ke atas, ya kita bakalan tetap win juga. Jadi intinya selalu siap sedia dengan skenario apapun yang ada untuk Bitcoin, apalagi market BTC ini cukup volatil teman-teman ya. Jadi kita harus siap sedia dengan skenario terburuk sekalipun yang ada pada Bitcoin. Ngebreak lain ini pernah terjadi nggak teman-teman ya? Kalau misalkan kalian tanya, ini pernah terjadi teman-teman ya. Misalkan aja kita anggap bottom yang terjadi di bulan Juli tahun lalu nih teman-teman. Ini kita gambar satu trendline yang ya kurang lebih bisa dibilang mirip lah teman-teman. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Ini support time frame daily yang semakin lama semakin tinggi juga. Dari sini kita nggak berhasil mantul dan alhasil apa yang terjadi kita break di bawah garis krem ini teman-teman ya. Namun momen kita break di bawah garis krem ini kita langsung mantul dengan cukup kuat dari level 30k 30.000 all the way ke level 60.000 teman. Jadi bisa aja gitu, bukan mustahil. Tetapi bisa aja kita break di bawah garis krem ini teman-teman sebagai support time frame daily yang semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kita break juga di sini ya kemungkinan kita bakalan OTW ke level 19.000 sampai 18 sekian gitu. Cuman di momen tersebut tetap masih ada chance untuk Bitcoin bisa rebound ke atas teman-teman ya menuju ke level 21,5 ini. Jadi ya paling itu aja teman-teman ya kalau menurut pendapat pribadi gua. Kalau menurut analisa kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu aja teman-teman dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.